saya pertama-tama saya pulang jualan jam 12 sampai setengah 1. Saya pulang melihat anak saya rambutnya udah gundul seperti narapidana ya. Tapi saya pikir ya udahlah, kena razia. Itu gara-gara kesalahan anak saya kena razia rambut. Mungkin pikir saya rambut botak nggak apa-apa, udahlah Cep, nggak apa-apa, rambut botak nggak usah dicukur lagi, mending itu rapi udah. Saya nggak tahu ada di belakangnya ada kejadian kayak gitu. Pas anak saya cerita, ya tapi mah katanya sambil nangis, dia sambil nangis, ya tapi mah digunduli juga nggak apa-apa aku tapi nggak usah kepala aku dijedot-jedotin juga mah katanya. Kalau aku sampai puyeng sekarang sampai puyeng mulu, mau pingsan sampai kepala aku dijedot-jedotin. Mendengar ucapan anak saya seperti itu, ya sebagai orang tua langsung menginterogasi anak saya dari detail kronologisnya. Terus sudah mendengar pengakuan anak saya langsung pergi ke sekolahan, langsung menemui gurunya, oknum guru itu, tapi oknum gurunya tidak datang, sudah pulang, karena itu emang sudah jam pulang sekolah. Kami telepon dari pihak sekolah juga ditelepon dari teman gurunya ke orangnya, ke pelakunya. Pas ditelepon gurunya itu nggak mau hadir ke sekolah. Saya sebagai orang tua memikir saya, Pak tolong hadir sekarang. Kalau misalnya Bapak nggak hadir sekarang, urusannya bisa panjang. Mungkin dia pikir saya ucap seperti itu, mungkin dia main-main, mungkin dia pikir saya itu main-main tuh. Jadi besok aja Bu, saya ke situ. Nggak bisa Pak, harus selesai sekarang. Kalau nggak selesai sekarang, ini nanti saya akan tindak lanjuti ke jenjang berikutnya. Kemudian tapi dia tidak menggubris Pak. Kemudian ibu membawa anak ibu kemana? Dari situ saya pulang dari sekolah, saya ngelihat anak saya tidur terus sampai nangis sampai tidur. Saya sebagai orang tua ngelihat anak saya kepalanya dijedot-jedotin, saya raba anak saya, kepalanya itu sampai bahasa Sundanya mak moy gitu. Langsung saya bawa ke rumah sakit Cikampek untuk melakukan rongsen, langsung minta obat supaya anak saya bisa bangun lagi. Tidur terus-terusan, dia selalu memejamkan matanya itu. Hasil dari rumah sakit apa hasilnya? Hasilnya cedera kepala, ada cedera kepala di bagian belakang sama di bagian atas ini, luka karena pemukulan pakai kayu, dari atasnya pakai kayu. Pertama-tama dia pakai kayu, kedua ke sini, ketiga ke kaki, ke betis. Padahal anak saya udah pakai baju double, pakai baju kaos double, celana double, tapi sakit, mungkin itu kena tulangnya Pak. Rumah sakit menyarankan untuk CT scan, cuman saya belum, ya karena nggak ada biaya dari pelaku. Ya saya hanya mampu untuk mengobati anak saya, ya udah sampai segitu. Sebelumnya anak ibu punya riwayat? Ya, yang saya sesalkan itu begini Pak, anak saya itu riwayatnya labiopalato kalau untuk bahasa kedokteran dulu ya. Labios palato itu bibir sumbing sama celah langit. Itu saya mau operasi anak saya itu 2 kali Pak. 2 kali saya operasi anak saya seperti itu. Disarankan oleh dokter yang operasi anak saya, jangan sampai kena benturan keras di kepala, diusahakan ya Bu. Namanya celah langit-langit sapat sampai hidung. Jadi tidak boleh. Saya jaga anak saya dari bayi sampai besar.
Tapi orang lain yang melakukannya itu yang saya nggak terima, Pak. Itu. Ya.